Performanya yang paling tangguh dan mampu mengarungi berbagai medan menjadi kelebihan spesial dari mobil ini. Inilah Land Rover Defender 110. Land Rover Defender bagi pecinta dunia off-road, nama ini tentu tidak asing. Sport Utility Vehicle atau SUV legendaris ini dihadirkan untuk para petualang. Defender merupakan kendaraan off-road berpenggerak 4 roda milik Inggris yang dikembangkan pada 1980-an dari seri Land Rover asli yang diluncurkan di Amsterdam Motor Show pada April 1948. Setelah berjalan selama 67 tahun, produksi terakhirnya dilakukan pada 29 Januari 2016. 2 juta kendaraan telah dibuat sejak 1948 ketika seri 1 diluncurkan menjadi penantang sekaligus penyalur semangat Jeep buatan Amerika. Daya tahannya yang luar biasa menegaskan bahwa lebih dari 75% Land Rover masih beroperasi hingga saat ini. Ketangguhannya membuat mobil ini menjadi selalu bagian penting bagi kendaraan pendukung Angkatan Darat, Laut, dan Udara Inggris. Bentuk prototipe Defender dimulai dijajal di Amerika Utara untuk mengarungi area-area ekstrim. Mulai dari mengarungi suhu ekstrim, medan off-road, serta on-road menjadi eksperimen yang berhasil dilalui oleh Defender ini. Memang tak dipungkiri performanya di berbagai medan menjadi kelebihan spesial dari Land Rover Defender. Dengan panjang 5,01 meter, lebar 2,1 meter, wheelbase 3,6 meter, dan tinggi 1,9 meter, membuat mobil ini terlihat sangat gagah. Bahkan pada April 2021, Defender menjadi mobil yang membawa peti jenazah Pangeran Philip untuk disemayamkan di Chapel St. George. Jadi dapat Anda bayangkan kapasitas mobil ini tentunya sangat layak. Desain Defender memang sangat ikonik karena bentuknya yang menurut saya simpel. Tampilan dasarnya sederhana, yaitu berbentuk 2 kotak dengan kesan halus yang membuat garis pundak membentang di seluruh tubuh. Ujung depan menampilkan grill tegak dengan sepasang lampu bundar dan yang lebih kecil. Letak lampu terpisah di kedua sudut. Bisa dilihat jika lampu depannya menggunakan bentuk tegas dipadu dengan lampu indikator bulb di sisi sampingnya. Hal ini terlihat cukup serasi dengan bonet depannya yang panjang namun kekar. Untuk saya, desain eksterior depan Land Rover Defender ini terbilang sukses memberi kesan kokoh dan maskulin sebagai mobil SUV andalan Land Rover. Sentuhan urban otomotif disematkan pada bagian depan khusus mobil ini. Urban Otomotif adalah perusahaan modifikasi mobil asal Inggris yang menyediakan berbagai macam parts modifikasi dari mulai body kit, velg, hingga interior, khususnya untuk mobil kelas premium. Urban Otomotif memiliki gaya atau style desain yang minimalis, low profile tapi tetap elegan. Dapat kita lihat lettering di bagian depan kap mesin sudah dirubah menjadi tulisan Urban, di mana sebelumnya tulisan Defender, yang merupakan ciri khas detail modifikasi dari Urban Otomotif. Emblem Land Rover pun sudah diganti menjadi emblem Urban Otomotif agar membedakan dari Land Rover standar lainnya. Pada bagian bumper dan grill depan juga sudah diganti menggunakan part dari Urban Otomotif. Yang membedakan dari grill dan bumper standarnya adalah warnanya. Warna yang sekarang digunakan adalah Santorini Black, di mana warna ini sebelumnya menggunakan warna abu-abu. Perpaduan black on black ini memberikan kesan mobil ini semakin terlihat tangguh tapi tetap elegan. Sekarang pada bagian samping dapat kita lihat velgnya sudah dirubah menggunakan WX Ring 22 dengan warna satin black dari Urban Otomotif juga.
Untuk menggait kaum yang lebih muda, desainer sudah memberikan tampilan yang lebih lembut dan lebih modern. Masih terlihat proporsional dengan ukuran mobil ini. Terdapat juga storage box dari Urban Automotive yang menempel pada bagian kanan belakang mobil yang sudah di-repaint menggunakan warna Santorini Black juga, dan terdapat logo Urban Automotive. Pada bagian belakang jelas terlihat bagaimana Land Rover ingin membuat tampilan belakang seminimalis mungkin. Lampu persegi besar ada di setiap sisi belakang dengan desain yang menggantung, masih dipertahankan dari dulu. Untuk bagian belakang terlihat juga wheel cover untuk ban serep menggunakan Urban Automotive dengan tampilan logo Urban Automotive yang ditunjukkan secara low profile, tidak terlalu mencolok. Di sisi lain ada kamera pada bagian atas untuk pengganti kaca spion belakang dan bagian bawah untuk mengatur parkir. Juga ditemukan adanya hal menarik khususnya pada handle pintu belakang yang masih mempertahankan pintu kulkas. Handle satu ini diposisikan di bagian kiri pintu yang nantinya akan memberi akses langsung ke bagian bagasi dari mobil ini. Untuk ukuran bagasi sendiri ini terlihat sangat luas dan sesuai untuk menampung peralatan jika Anda ingin melakukan kegiatan off-road tentunya. Bagian sandaran kursi penumpang pada baris kedua dapat dilipat juga dengan komposisi 40-20-40 untuk mendapatkan ruang yang lebih luas lagi. Hasilnya, setelah sandaran kedua dilipat, maka ruang bagasi dengan volume 2380 liter didapatkan. Tersedia juga tombol pengaturan ketinggian bagasi untuk memudahkan saat memasukkan barang bawaan. Part-part modifikasi dari Urban Automotive yang digunakan pada mobil Land Rover Defender ini memang tidak mengubah bentuknya secara signifikan agar performa dari mobil ini sendiri tidak terganggu dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sesuai dengan mobilnya yang memang ini adalah mobil paling tangguh yang pernah diciptakan oleh Land Rover. Sekarang langsung aja kita lihat interiornya. Saat memasuki kabin, auranya terasa lebih minimalis dan jauh dari kesan jagoan off-road. Perpaduan warna hitam dan krem menciptakan suasana sederhana serta kompak. Dashboard tampil dengan garis lurus disematkan layar sentuh PV Pro berukuran 10 inci. Di bawahnya terdapat panel-panel yang dilengkapi tombol-tombol pengaturan mobil seperti AC dan pengaturan suhu jok mobil. Beragam fitur pendukung kemampuan off-road bisa dioperasikan dari dashboard oleh pengemudi. Hal ini tentunya membuat kesan mobil off-road yang futuristik. Defender terbukti dipersenjatai dengan teknologi dan fitur hiburan yang paling mutakhir. Jika mengaca pada model-model Land Rover lainnya, fungsi navigasi sudah tentu sekarang ada. Apalagi Defender adalah kendaraan SUV yang notabene lebih mumpuni jika dilengkapi navigasi. Teknologi canggih yang diberikan tidak hanya sebagai pelengkap. Pembaruan perangkat lunar over the air standar dan kedatangan sistem infotainment berbasis PV Pro membuat Defender senyaman mungkin bagi penghuninya. Sifat PV Pro ini selalu aktif setelah mesin menyala dan siap digunakan melalui layar sentuh 10 inci ini. Pada layar ini Anda dapat mengatur driving style, energy impact, seat arrangement untuk mengatur suhu kursi, AC, sampai row kedua dan ketiga. Lalu ada juga kamera yang sangat berguna untuk pengaturan parkir. Pada bagian kamera ada pilihan off-road dan on-road. Kamera off-road akan membantu pandangan mata pada medan off-road karena pasti lumpur atau tanjakan sulit terlihat pada mata kita. Lalu ada sensor ketinggian sehingga pengingat jika berada dalam kebatasan air sampai maksimum 0,7 meter. Lalu jika berada di lumpur dan stuck
kita bisa melakukan low attraction launch, di mana mobil ini akan memikirkan bagaimana keluar dari lumpur ini. Power panel lengkap terdapat pada bagian tengah. Cup holder bagian tengah juga cukup luas. Jika dibuka terdapat wireless charger tersembunyi dan cooler box disertai dua mode, yaitu dingin sekali dan dingin aja. Hal ini tentu saja sangat berguna jika kita melakukan off-road di medan yang sangat gersang dan panas. Material seat ini adalah perpaduan bahan kulit juga anti air. Jok depan juga terasa nyaman dengan 12 pengaturan elektris dan 2 arah pengaturan manual untuk sandaran kepala. Sandaran kursi Land Rover Defender pada baris depan dapat dilipat dan berfungsi sebagai cup holder atau digunakan sebagai penambah ruang akomodasi penumpang lain. Kenyamanan penumpang belakang juga ditopang dengan adanya AC Climate Control di tengah konsol yang dapat diatur suhu udaranya secara terpisah. Selain itu, terdapat USB charging untuk mengisi daya gadget dengan mudah. Mobil dengan 3 baris ini memberikan kesan bahwa off-road bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Kenikmatan lain ditunjang dengan adanya panoramic sunroof. Di setir sama seperti Land Rover yang lain, di bagian kanan untuk pengaturan cruise control dan speed limit, lalu di bagian kiri untuk pengaturan audio dan next track. MID atau Multi Information Display di depan ini sudah full LCD dan bisa diatur dari tombol setir sebelah kiri. Di atas juga ada 2 tombol tersembunyi. Yang sebelah kanan adalah tombol SOS atau darurat. Jika di Inggris Anda memencet tombol ini, maka ambulans itu akan hadir. Terjadi sesuatu memerlukan pertolongan, misalnya jika ban Anda bocor dan sebagainya. Di kiri, jika mobilnya trouble, maka akan datang petugas bengkel terdekat. Tapi ini jika di Inggris, kalau di sini yang datang penjual ketoprak mungkin. Apakah ketangguhan mobil ini juga terasa ketika mengendarainya? Sekarang langsung aja kita coba test drive. Namun gak bosan-bosannya saya mengajak Anda semua untuk subscribe dulu channel YouTube Prestige Production sekarang juga, biar tahu informasi mengenai mobil banyak sekali. Oke, sekarang kita test drive mobil ini. Memang aneh mengendarai Defender yang besar ini di dalam kota, karena mobil ini memang diciptakan sebagai kendaraan off-road. Tapi masih terasa cukup menyenangkan bagi saya. Pertama yang terasa di saya adalah kekedapan yang cukup baik. Ini tuh udah seperti mobil premium lainnya ya. Jadi suara di luar juga tidak terlalu kedengeran. Setirnya terasa ringan untuk mobil sebesar ini. Jadi akan lebih mudah untuk bermanuver di dalam kota, atau bahkan nanti kalau dalam hutan begitu off-road mungkin juga akan lebih mudah. Body roll yang sedikit, termasuk sedikit untuk ukuran SUV, dan setir yang ringan terasa pas untuk dikendarai di area jalan perkotaan. Yang berperan untuk kenyamanan menurut saya bukan suspensi independen aja, tapi air suspension yang memiliki sensor yang mampu membaca 500 kali per detik pergerakan, sehingga komputernya bisa memonitor jalan secara terus-menerus. Remnya juga sudah memakai servo elektrik dan remnya sangat sensitif, semacam mengerem mobil sport mungkin. Land Rover Defender X 110 Dynamic ini dibekali mesin bensin 3 liter turbo. Mesin ini memiliki tenaga 395 horsepower dan torsi maksimalnya itu 550 Nm. Dikombinasi transmisi otomatis ZF8 percepatan dan transfer case 2 percepatan untuk mengoptimalkan sistem penggerak all-wheel drive atau AWD. Mobil ini mampu mengantarkan
dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam 5,8 detik. Dan kecepatan maksimumnya itu diklaim mencapai 207 km per jam. Hanya berbeda dikit dari Rolls-Royce Cullinan yang mampu melintasi 0 ke 100 hanya 5,3 detik. Menurut saya sebenarnya performa mobil ini sangat luar biasa. Untuk Defender bisa melahap jalur adventure itu saya sangat yakin bisa. Kehebatan dari mesin yang dijejalkan ini dibekali juga berbagai mode berkendara. Mulai dari ada Eco, ada Comfort, ada Grass, Gravel, Snow, Mud, Ruts, Sand, Rock, Trail, Weight, dan Custom. Jadi macam-macam banyak. 8 pengaturan mode berkendara ini menyesuaikan ketinggian air suspension. Mode berkendara ini memang tidak sesimpel pada Cullinan, di mana kita cukup menekan satu mode aja, mode off-road aja. Dan mobil Cullinan itu mengatur sendiri. Kalau Defender ini lebih harus customize dan personalize lagi di jalan apa kita pilih. Tapi untuk sebuah Defender menurut saya sudah mengalami peningkatan yang jauh berkat adanya fitur yang futuristik, sangat memungkinkan seorang pengemudi terlihat sangat piawai menerjang jalur off-road karena dengan bantuan mode-mode tersebut. Suspensi udara, air suspension, menyediakan 3 pengaturan ketinggian dengan ground clearance tertinggi itu 11,5 inch atau mungkin sekitar 29 cm, breakover 28 derajat, dan departure angle 40 derajat. Dengan geometri seperti yang dimiliki mobil ini, berarti cocok untuk mobil ini menerjang dalam batasan gurun yang sempit dan tentu saja memberi kesan kualitas berkendara off-road yang tidak menurun saat mobil ini memasang suspensi tertinggi. Pada Defender ini pengaturan tertinggi justru menawarkan sensasi yang lebih dan perjalanan yang mulus untuk off-road seharian penuh. Kesimpulannya, mobil ini tidak dipungkiri memang SUV yang satu ini sudah melekat kuat sebagai kendaraan yang mampu melahap berbagai medan. Namun kali ini ketangguhan Defender akhirnya memperkenalkan tampilan baru yang tentu saja lebih segar dengan desain futuristik dan minimalis. Lebih modern tepatnya. Gak lupa juga ada banyak tambahan dari peningkatan pada teknologi iterasi terbaru Land Rover Defender. Tapi bagi mereka yang mungkin menyukai kesan gagah yang ditampilkan oleh generasi sebelumnya, sepertinya harus mengakui bahwa Land Rover kali ini dibuat untuk menggait generasi baru yang lebih muda. Meskipun menurut saya kesan tangguh ini nggak bisa dihilangkan dari mobil ini. Land Rover Defender masih menjadi salah satu mobil yang tangguh untuk dibawa ke mana saja.